Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini. Jadi saya mohon maaf ya teman-teman. Jadi karena sudah lama tidak upload video ya, karena memang lagi lebih fokus untuk meriset seputaran AdSense ya atau YouTube. Nah, jadi di video kali ini teman-teman saya akan sedikit membahas dan kita mereview ya channel lain ya. Jadi di situ saya tertarik ada satu materi yang menarik perhatian saya dan ingin saya bahas ya pada kesempatan video kali ini. Tapi sebelum itu saya ingin memberi informasi kepada teman-teman mungkin yang ingin mengorder VPN ya. Jadi ada sedikit perubahan harga dan kemudian juga ada penambahan program ya. Jadi nanti untuk fungsinya nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Tapi yang jelas teman-teman memang dari hasil riset terbaru jadi ada perubahan lah ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita langsung, oh ya satu lagi saya lupa. Jadi bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, kalian nanti bisa cek di bagian deskripsi ya. Jadi nanti di bagian deskripsi itu ada beberapa video yang saya tidak publikasikan ya, artinya saya private untuk setnya. Jadi saya setting sebagai private, jadi silakan kalian tonton saja, kalian lihat di situ ya teman-teman ya. Oke, saya rasa itu, mari kita langsung ke informasinya. Oke teman-teman, jadi kali ini kita ingin membahas channelnya dari cara membuat ya. Jadi mohon maaf bang, jadi kita sedikit kita bahas ya channelnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat, kita putar sedikit ya, kita putar sebentar. Ini erat kaitannya dengan bagaimana kita mengejar dolar di YouTube ya. Ini sangat erat kaitannya dengan mengejar dolar di YouTube. Oke, jadi beliau ini menjelaskan teknik untuk kejar dolar di YouTube ya teman-teman ya. Kalau di dalam fingerprint itu sudah pasti ada, salah satunya pasti ada user agent. Tapi kalau user agent itu hanya sebatas browser yang sedang kita gunakan. Nah, contohnya saja jika kita klik di sini, kita cari what is my user agent, itu akan hanya terlihat seperti ini saja ya. Jadi Mozilla, Windows, NT dan segala macam ya. Nah, sama halnya juga jika kita copy di sini ya. Oke teman-teman ya, jadi ini bagian ini lagi menjelaskan tentang user agent ya. Jadi kita coba cepatkan aja teman-teman ya. Ini erat kaitannya dengan bagaimana kita mengejar dolar di YouTube ya. Ini sangat erat kaitannya dengan mengejar dolar di YouTube. Nah, kadang-kadang kita itu menggunakan ekstensi proxy di cloningan Chrome ya. Jadi kita menggunakan misalnya 10 cloningan Chrome, dan 10 cloningan Chrome itu kita masukkan proxy yang berbeda. Walaupun IP-nya itu sama ya, IP-nya akan berbeda, negara yang berbeda, tetapi mesin ya untuk hardware fingerprints itu akan sama juga. Oke, sekarang kita akan contohkan salah satu browser Firefox kita akan pasang. Oke teman-teman, jadi patut diapresiasi ya. Jadi hasil risetnya sudah sampai di tahap ini, tapi saya rasa masih panjang perjalanannya. Jadi kalau saya pribadi nggak tahu apakah memang beliau ini sampai di sini ya, baru sampai sini, atau mungkin sudah jauh tapi di channelnya ini baru membahas masalah ini aja gitu ya. Saya juga kurang tahu, tapi yang jelas dari video ini ada beberapa hal yang ingin saya tanggapi ya teman-teman ya. Jadi masalah fingerprint, jadi nanti kalian bisa tonton aja di channelnya cara membuat ya. Silahkan kalian tonton untuk video ini biar kalian lebih paham. Kemudian nanti di bagian akhir ya teman-teman ya, jadi kita bisa putar di bagian akhir. Nanti beliau ini menyarankan sebuah program ya, untuk kalian gunakan sebagai senjata untuk kejar dolar di YouTube ya.
Tapi pertanyaan saya teman-teman ya, karena di sini beliau juga ada mencantumkan ini ya, mencantumkan WA ya. Jadi beliau juga mencantumkan nomor WA. Tapi kalian bisa lihat ya teman-teman ya. Jadi kejar dolar 1 hari ya. Kalau saya pribadi, saya pasti bertanya ya, kenapa cuma 1 hari, ya kan? Kenapa cuma 1 hari dan mungkin menggunakan metode ini hanya 1 hari. Nah ini patut kalian pikirkan ya. Nah jadi saya akan ngebahas sedikit aja ya teman-teman ya tentang fingerprint ini. Saya takut kalau kebanyakan nanti kepala kalian meledak ya. Jadi saya hanya sedikit aja menjelaskan masalah ini ya. Jadi kita buka dulu sebuah paper. Nah ya, jadi ini PDF. Ada penjelasan ya masalah fingerprint. Kalian lihat di sini ada kata-kata fingerprint. Jadi kalian nggak perlu pusing lah ya bagaimana cara mengartikan ini semua. Tapi yang jelas begini teman-teman ya, secara singkat saja. Nah di sini ada beberapa browser ya. Nah jadi di sini sebentar. Nah, jadi di sini ada beberapa browser ya. Jadi browser ini ketika mengunjungi sebuah website ada proses namanya rendering ya. Kemudian dari proses rendering ini itu terciptalah namanya hash. Nah kemudian nanti ada juga namanya browser info ya, browser info dan mask. Kemudian dari ketiga ini menjadi sebuah komposisi fingerprint. Nah nanti setelah menjadi sebuah fingerprint, maka akan disimpan di sebuah storage ya. Nah jadi penyimpanan storage ini bisa bermacam-macam ya. Nah, yang mungkin bisa saya bagikan adalah data-data fingerprint itu salah satunya bisa disimpan di CDN. Jadi nanti kita bahas juga masalah CDN, tapi mungkin bukan di video kali ini. Nah jadi teman-teman ya, kalau kalian menggunakan program ini ya, menggunakan program ini ada saya mungkin nggak detail, saya nggak mungkin detail membahasnya di sini. Tapi yang jelas begini, ada banyak sekali hal yang nggak bisa kalian masking menggunakan program yang disarankan oleh channel ini ya. Oleh sebab itu saya yakin juga dari Mas ini ya pasti tahu kelemahan dari program itu ya. Karena kalau nggak mungkin dia cuman kejar dolar 1 hari ya teman-teman ya. Pasti paling nggak 1 bulan. Nah jadi ini yang harus kalian pahami juga. Kemudian terkait juga masalah penggunaan robot. Jadi apalagi robot ya teman-teman ya. Jadi ya itu tadi saya bilang banyak hal yang nggak bisa di masking sama robot, bahkan program yang seperti ini ya. Jadi kalau kalian lihat ya, fingerprint dari sebuah browser itu tidak hanya, jadi memang dia punya umur ya, umur dari browser itu yang juga sangat menentukan teman-teman. Kalau kalian menggunakan program seperti ini ya, yang disarankan seperti ini, maka browser ini tiba-tiba saja muncul ya, tiba-tiba saja muncul, tidak ada histori sebelumnya. Nah kalau browser yang memang real kalian gunakan ya, komputer di browser di komputer kalian itu pasti sudah ada historinya sebelumnya. Jadi ya ini salah satu saja teman-teman ya. Jadi ini hanya salah satu saja komponen yang cukup penting ya. Jadi jangan sampai luput dari perhatian kalian. Nah kemudian yang perlu kalian ketahui juga ya teman-teman ya, apa sih yang membentuk komponen-komponen ini ya yang ada di dalam Pixelscan ini ya, sehingga muncullah value atau nilai-nilai dari fingerprint tersebut. Ini yang wajib kalian ketahui ya, supaya kalian tidak apa ya istilahnya ya, tidak tersesat ya dalam menggunakan sebuah program. Jadi kalian harus mengetahui ya, dan ini juga yang harus diketahui orang-orang yang apa ya mungkin lembutnya ya, orang-orang yang sok tahu, yang biasa nge-DM saya ya, yang bacot macam-macam. Nah ini yang perlu mereka ketahui lah.
ya. Jadi untuk kejar dolar itu sangat amat tidak mudah ya, amat sangat tidak mudah. Jadi sebelum kalian bacot ya, kalian harus melakukan penelitian sendirilah, riset, biar kalian tahu susahnya seperti apa ya. Jadi biar kalian nggak sembarang ngomong. Jadi gunakan otak kalian ya, jangan hanya gunakan mulut sama jari kalian aja, gunakan otak ya. Kalian udah dikasih otak, gunakan itu. Nah kemudian begini teman-teman ya, jadi memang saya juga dapat informasi ya dari orang-orang yang biasa chat saya ya, DM saya, nanyakan berbagai macam hal. Ada yang membeli trik ya seharga 2,5 juta atau 3 juta menggunakan RDP ya. Tapi saya rasa mungkin ini informasi yang sudah cukup lama. Tapi ini yang mungkin teman-teman yang baru mulai berkecimpung itu kalian harus paham ya, kalian harus tahu ya, bahwa RDP itu tidak sama dengan komputer fisik teman-teman ya. Jadi tidak sama dengan komputer yang asli yang ada di hadapan kalian itu. Amat sangat banyak hal yang itu tidak sama ya, tidak memiliki, artinya tidak identik lah antara RDP dan komputer fisik yang ada di hadapan kalian itu. Makanya dalam hitungan detik saja kalian itu sudah gampang sekali diketahui. Nah salah satu contohnya adalah RDP itu memiliki metadata. Jadi kalian tinggal cari saja di Google metadata remote desktop protocol. Itu pasti akan banyak sekali data-data yang bisa kalian dapatkan. Nah itu salah satu saja teman-teman ya, hanya salah satu saja. Ini informasi penting bagi kalian ya. Jadi saya rasa kalau nggak di channel ini kalian nggak akan dapat informasi ini ya. Mungkin kalian bisa dapetin kalian, tapi ya mungkin akan perlu waktu akan kalian mencari informasi seperti ini. Nah itu jadi teman-teman, bahwa mungkin ada lagi yang mau bertanya kepada saya, apakah masih bisa menggunakan RDP untuk kejar dolar ya? Jawabannya ya pasti tidak bisa ya. Hitungan detik saja udah pasti gagal lah. Jadi trik untuk kejar dolar itu memang sangat rumit teman-teman ya, sangat amat rumit. Jadi apalagi menggunakan bot ya, karena environmentnya itu sangat berbeda sekali antara robot dengan komputer fisik ya. Banyak hal yang nggak bisa tidak bisa ditangani oleh sebuah robot. Jadi memang harus kita lakukan itu secara manual ya. Kemudian apalagi ya? Oh ya, jadi untuk penggunaan program seperti ini ya, memang itu ada tujuan tertentunya. Jadi saya rasa tidak tepat lagi atau tidak bisa lagi digunakan untuk kejar dolar ya. Bisa digunakan untuk hal-hal yang lain ya, untuk fraud di perusahaan yang mungkin lebih kecil dari Google ya. Jadi kalau untuk digunakan untuk sebuah perusahaan sebesar Google, saya rasa sudah tidak bisa lagi digunakan ya teman-teman ya. Kemungkinan saya akan membuat video ini lebih detail masalah ini ya, nanti akan saya share aja di channel Telegram saya. Jadi saya tidak akan bahas detail di video kali ini, tapi setidaknya kalian mendapat gambaran ya, mendapat gambaran bahwa apakah ini bisa benar-benar bisa bekerja atau tidak ya. Oke, sekali lagi dari bagan atau gambar ini ya, kalian bisa memahami sedikit ya bahwa browser kalian itu harus mempunyai sebuah history, karena data itu akan disimpan di dalam storage teman-teman ya. Jadi salah satunya tadi saya sudah jelaskan ya, melalui CDN. Walaupun memang sebenarnya CDN itu fungsinya untuk mempercepat loading sebuah halaman website ya. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai website itu disimpan datanya di CDN supaya ketika pengunjung mengunjungi website itu akan jauh lebih cepat untuk loadingnya gitu ya. Nah, meskipun begitu, memang data-data itu juga akan disimpan di situ ya, termasuk fingerprint. Mungkin diantaranya CDN adalah Cloudflare dan Google. Nah, itu yang paling besar. Jadi memang data-data dari browser itu disimpan di situ ya. Jadi yang mana browser yang indikasinya tidak real itu juga akan ada skornya lah di situ. Makanya kalau kalian gunakan ini ya kemungkinan besar itu tidak akan berfungsi maksimal ya teman-teman ya. Oke, saya rasa sorry.
Jadi saya rasa sampai di sini video dari saya. Nanti saya akan mungkin buat lebih detail di channel Telegram saya. Jadi silahkan kalian ke situ saja, karena saya tidak akan upload itu di YouTube. Oke, sampai di sini. Semoga informasi kali ini itu bermanfaat bagi kalian. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.